Fa'idhan syaqqatis sama'u fakanat wardatan kaddihan. Maka apabila terbelah langit, maka ia menjadi mawar merah seperti minyak. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Fa yauma idzil la yus'alu an dzambihi insun wala jan. Maka pada hari itu tidak ditanya tentang dosanya manusia dan jin. Pertanyaannya, kenapa nggak ditanya ya? Karena sesungguhnya ketika harinya tiba, maka orang-orang yang bersalah itu menunjukkan ekspresi wajahnya udah ketahuan mana yang salah dan benar. Logikanya gini, ketika di sekolah gitu loh, dibagikan hasil ujian, ketika hasil ujiannya bagus, nilainya sempurna, 95 atau bahkan 100, maka anak yang mendapatkan nilai ini dengan diserahkan oleh gurunya hasil ujiannya kepada dia. Ketika dia menerima, kemudian dia melihat, ekspresi wajahnya pasti akan berbeda. Ekspresi wajahnya pasti happy, pasti senang. Berbeda dengan murid yang dia melihat dan menerima hasil ujiannya, ternyata nilainya buruk. Ekspresi wajahnya pasti berbeda. Maka ayat ini mengatakan, nanti pada hari itu, kita tidak ditanya tentang dosa kita. Kita akan merasa. Kita aja di dunia kan, kadang kalau bersalah kan ekspresi wajahnya berbeda. Kalau nggak bersalah ya cool saja, tenang aja. Tapi ketika bersalah, ekspresi wajahnya berbeda. Fabi ayyi ala ya rabbikuma tukadziban. Nah, sekarang kita masuk ayat 41. Yu'araful mujrimuna bisimahum fayu'khadhu bin nawasi wal aqdam. Orang-orang yang berdosa ketahuan dengan apa? Orang-orang yang berdosa itu diketahui dengan tanda-tandanya. Jadi Allah menjelaskan lagi nih di ayat berikutnya. Ada tanda-tandanya. Lalu direnggut. Direnggut apa? Bin nawasi, ubun-ubunnya. Wal aqdam, dan kakinya. Nah, sekarang kalau kita bayangkan, ketika seseorang direnggut ubun-ubunnya, kepalanya, dan kakinya, ini kan bentuk penghinaan. Kalau di dunia saja gitu lah, orang-orang yang ketangkap misalnya mencuri, itu kan biasanya dipegang kakinya, dipegang kepalanya, kepalanya, kemudian digotong tuh. Kenapa dilakukan seperti itu? Untuk menghinakan orang itu. Fabi ayyi ala ya rabbikuma tukadziban. Maka nikmat mana sajakah dari Tuhan kalian berdua yang kalian berdua dustakan. Lagi-lagi nih, ini kan gambaran yang mengerikan, tapi kok sambungannya fabi ayyi ala ya rabbikuma tukadziban. Katanya surat Ar-Rahman ini adalah menjelaskan sifat kasih sayang Allah. Kok ini menceritakan sesuatu yang mengerikan kemudian disambung dengan fabi ayyi ala ya rabbikuma tukadziban. Oke, kita lanjutkan karena belum selesai. Hadhihi jahannamul lati yukadzibu bihal mujrimun. Ini adalah neraka jahanam yang didustakan oleh orang-orang yang berdosa tadi. Kemudian yatufuna bainaha wa baina hamimin an. Mereka, orang-orang yang berdosa yang mendustakan hari kiamat tadi, yang mendustakan jahanam, mereka berkeliling di antara bainaha, di antara wa baina hamimin an, dan di antara air yang mendidih, yang sangat panas. Jadi mereka itu, orang-orang yang mendustakan tentang neraka, mereka berjalan di atas neraka, di atas air yang mendidih, dan panasnya itu adalah puncak yang luar biasa. Panas yang luar biasa. Mereka berjalan di sebuah titik, mereka berharap lari ke tempat yang lain supaya mereka selamat. Ternyata ketika mereka lari, mereka menemukan air yang sangat mendidih, yang lebih panas lagi. Ketika mereka sampai, kulitnya melepuh, kemudian sampai tulangnya hancur, kemudian Allah membentuk kembali. Ketika dibentuk kembali, mereka sadar, akhirnya mereka lari kembali. Mereka lari mencari tempat yang dingin, ternyata di tempat ini juga panas kembali. Air mendidih. Mereka tubuhnya hancur kembali, kemudian Allah bentuk kembali. Kemudian mereka lari. Terus seperti itu. Dan kalau kita melihat gambaran seperti itu kan mengerikan sekali ya. Kira-kira kita mampu nggak membayangkan diri kita berada pada posisi itu? Tidak. Kita akan merasakan takut. Ketika membaca ayat ini kita akan merasakan sebuah ketakutan, kengerian. Kemudian di ayat berikutnya Allah memberikan gambaran lagi tentang
Dan sebuah pertanyaan, fabi ayyi ala ya rabbikuma tukadziban, maka nikmat mana sajakah dari Tuhan kalian berdua yang kalian berdua dustakan. Nah, ketika masuk ayat ini, pertanyaan itu muncul lagi. Loh, ini kaitannya tentang neraka, siksaan yang sangat pedih, membuat kita takut. Kenapa disambung dengan fabi ayyi ala ya rabbikuma tukadziban? Itu kan pertanyaan pada diri kita. Kemudian di ayat berikutnya baru Allah menjawab, waliman khofa maqama rabbihi jannatan. Jika kalian takut atas apa? Maqama rabbihi, kedudukan Tuhannya. Allah sebagai Tuhan kita, kedudukan Tuhan kita, maka ada 2 surga. Jadi Allah memberikan sebuah gambaran tadi, sesuatu yang mengerikan, sesuatu yang membuat kita takut. Yang kita diceritakan oleh Allah tentang neraka yang sangat mengerikan. Hancur tubuhnya, bentuk kembali, jalan kembali, hancur lagi. Dan akhirnya membuat kita takut, membuat kita ngeri. Ketika kita sudah ngeri, kalau kamu takut, maka Allah mengatakan ada 2 surga untukmu. Kira-kira kita bisa bayangkan ya, itu loh kasih sayang Allah. Ternyata Allah menceritakan kepada kita tentang neraka, sesuatu yang mengerikan, ternyata supaya kita takut. Ketika kita takut, maka Allah akan menghadiahkan 2 surga. Cukup dengan rasa takut, ada 2 surga. Sederhana nggak agama kita ini? Islam itu sesungguhnya sederhana. Kalau kita balik lagi kepada Al-Quran, Islam itu sesungguhnya sederhana, simple, mudah untuk kita pelajari. Namun kadang-kadang kan kita berpikirnya adalah kompleks, rumit, dan segala macamnya. Allah menjelaskan untuk menuju surga. Allah menjelaskan, cukup kamu dengan ada rasa takut. Kalau ada rasa takut pada dirimu, maka Allah menghadiahkan 2 surga. Konsekuensinya apa kalau kita takut? Konsekuensinya ketika kita takut, pasti kita akan patuh kepada Allah. Loh, kalau saya takut, saya akan mengikuti perintah Allah dan meninggalkan sesuatu yang diharamkan. Tidak seperti sebagian orang mengatakan, oke, saya bisa melakukan hal-hal yang baik, tapi saya tidak mampu meninggalkan hal-hal yang buruk. Berarti rasa takutnya belum sempurna. Kalau takutnya sempurna, maka dia akan melakukan sesuatu yang baik dan akan meninggalkan sesuatu yang buruk. Ketika kita sudah melakukan itu, maka Allah akan menghadiahkan kepada diri kita ada 2 surga. Kenapa kok 2 surga? Ya balik lagi kepada ayat-ayat sebelumnya. Allah menjelaskan di dalam surat Ar-Rahman ini tegurannya buat 2 makhluk. Makhluk yang pertama siapa? Manusia. Makhluk yang kedua siapa? Jin. Maka ada 2 surga untuk masing-masing ini, manusia dan jin. Jadi enaknya ketika kita belajar Al-Quran ini dengan runut, pemahaman kita insya Allah akan jauh lebih komprehensif lagi. Nah, beberapa hal yang mungkin kita perlu diskusikan dan saya sharing juga. Seringkali kan ketika orang-orang ateis itu diceritakan tentang neraka gitu, sesuatu yang mengerikan, mereka agak antipati. Saya nggak suka kaitannya dengan hal tersebut. Itu mengerikan buat saya. Kemudian mereka berargumentasi, Allah kan maha segalanya. Kalau Allah maha segalanya, pasti bisa menjaga umat manusia. Tidak ada yang dibunuh, tidak disakiti. Kok ada orang-orang yang baik, orang Islam, kok akhirnya meninggalnya juga mengerikan? Itu katanya taat kepada Tuhannya. Kenapa Tuhannya memberikan hukuman seperti itu? Kalau Tuhan ada, pasti akan menjaga mereka. Mereka kan taat. Harusnya tidak diberikan penderitaan seperti itu. Mereka mendevelop seperti itu. Kemudian mereka, kalau seperti itu terjadi, ya Tuhan yang selama ini mereka sembah, yang mereka minta, tidak menjawab tuh. Ketika tidak menjawab, berarti Tuhan itu sebenarnya nggak ada. Terus dikembangkan seperti ini. Apalagi ketika mereka melihat ayat-ayat yang kaitannya tentang neraka, aduh saya nggak suka tentang itu. Masa Tuhan yang katanya Ar-Rahman bisa memberikan gambaran tentang neraka? Itu yang dikembangkan.
Jadi mereka mendevelop Ar-Rahman itu menurut definisi mereka. Kalau kita lihat dalam surat Ar-Rahman ini, Allah yang sangat berkasih sayang di ayat pertama menjelaskan Ar-Rahmanu, Allah yang sangat penyayang, sangat care, sangat perhatian kepada kita. Nggak mungkin membiarkan kita sengsara. Ketika Allah menjelaskan tentang neraka, ternyata kerangka dari ayat pertama ini kita harus pahami, harus kita gunakan untuk bisa memahami walaupun Allah bercerita tentang neraka. Ternyata Allah menceritakan neraka ini adalah wujud kasih sayang Allah kepada kita. Supaya apa? Supaya kita jangan masuk ke dalam neraka. Itu wujud kasih sayang Allah kepada kita. Sama analoginya ketika ketika musim hujan ya. Ketika musim hujan, kemudian tanah longsor di puncak, kemudian ada orang yang menyetop jalan, kemudian ada orang yang mau lewat. Kemudian orang ini memberikan nasihat, Pak, jangan lewat sini. Sekarang lagi longsor. Dan kemungkinan longsornya akan lebih keras lagi. Akan lebih parah lagi. Kemudian orang ini, sama dengan analogi orang ateis tadi. Saya nggak suka cerita kaitannya dengan longsor. Longsor itu menyedihkan. Longsor itu menakutkan. Dan pasti akan membuat penderitaan. Saya nggak mau diceritakan tentang hal itu. Ayo, kamu minggir. Kamu minggir. Saya nggak peduli tentang nasihat kamu. Kemudian dia berjalan melewati itu. Dan akhirnya apa? Dia kena longsor itu. Dan akhirnya dia meninggal dunia. Problemnya adalah, pertanyaannya gini. Orang yang memberikan nasihat tadi, kenapa menceritakan kepada orang ini? Karena dia care terhadap orang ini. Dia sayang. Supaya apa? Supaya dia selamat. Tapi orang ini menyikapi, saya nggak suka kaitannya dengan longsor. Loh, faktanya longsor itu ada. Jadi nggak perlu didustakan. Faktanya ada. Sama kalau kita balik kepada ayat ini. Neraka, faktanya itu ada. Kita tidak bisa menolaknya. Allah menceritakan kepada kita sekarang. Dan ini belum terjadi. Kita belum dimasukkan ke dalam neraka Allah loh. Belum ada yang dimasukkan ke dalam neraka. Kemudian sesuatu yang akan terjadi di masa yang akan datang, di future, kemudian Allah ceritakan pada diri kita sekarang. Sesuatu ini belum terjadi loh. Kemudian diceritakan kepada kita sekarang. Tujuannya apa? Pasti ada tujuannya. Supaya kita jangan masuk ke dalam neraka itu. Allah memberikan sebuah gambaran, Allah memberikan sebuah preview kepada kita. Allah memberikan trailer, gambaran kepada kita. Ketika kita melihat seperti itu, aduh, saya nggak pengen seperti itu. Maka, jadi make sense nggak sekarang? Fabi ayyi ala ya rabbikuma tukadziban. Maka nikmat mana sajakah dari Tuhan kalian berdua yang kalian berdua dustakan. Jadi, kita diminta bersyukur. Allah menceritakan loh tentang neraka kepada kita. Itu adalah wujud kasih sayang Allah. Nah, kalau misalnya kita nggak diceritain, kita nggak ada rasa takut, kemudian kita melakukan hal yang kita suka dan melanggar aturan Allah. Dan kita akan berabe masa hidup kita. Ya kan? Maka di ayat ini, Fabi ayyi ala ya rabbikuma tukadziban, kita diingatkan terus oleh Allah supaya kita menjadi hamba yang bersyukur. Jangan sampai kita mendustakan nikmat-nikmat Allah yang sudah diberikan kepada kita. Jadi bagaimana luar biasanya surat Ar-Rahman ini mengingatkan kita supaya bersyukur dari segala sisi. Jadi sama dengan guru yang baik gitu. Guru yang baik gitu, ketika muridnya tidak mengerti, pasti diterangkan lagi dengan cara yang berbeda. Kemudian murid ini bertanya lagi, maaf bu, saya belum mengerti. Guru yang baik akan mencari cara yang lain untuk bisa menjelaskan kepada dia. Ketika dia belum mengerti juga, oke, kamu datang ke rumah saya, kasih private. Dijelaskan satu-satu lagi, perlahan-lahan. Supaya apa? Supaya dia paham. Allah menjelaskan kepada kita dengan berbagai macam cara di dalam surat Ar-Rahman. Balik lagi nanti, Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Kalau kamu tidak mampu dicerahkan, dijelaskan dengan ayat-ayat yang kaitannya tentang nikmat, Allah akan ceritakan ayat-ayat yang kaitannya tentang neraka dan membuat kita takut. Ketika membuat takut, Allah mengatakan waliman khofa maqama rabbih jannatan. Kalau kamu takut terhadap makom kedudukan Tuhanmu, maka akan ada 2 surga.
Ini loh, sifat Ar-Rahman ya Allah. Oke, kita sampai di sini dulu. Oke, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.